Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang galat dalam komputasi numerik dan penyajian bilangan. Ya, jadi secara umum galat itu adalah error yang terjadi dalam perhitungan komputasi numerik. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja penjelasan tentang galat dalam komputasi numerik. Nah, di depan kita terlihat beberapa balok kayu. Nah, pada balok kayu ini kita akan melakukan pengukuran berapa panjang dari balok yang ada di depan kita. Nah, setelah diukur, maka didapati hasil pengukuran itu adalah 9 cm. Ini contoh ya. Ini contohnya. Hasil pengukuran 9 cm. Padahal tinggi balok ini sebenarnya adalah 10 cm. Nah, jadi galat di sini adalah 10 dikurang 9 sama dengan 1 cm. Nah, itulah yang dimaksud dengan galat. Nah, jadi kita kurang tahu apa penyebabnya sehingga didapati tingginya 9 cm. Padahal tinggi sebenarnya adalah 10 cm sehingga galat yang ditemukan adalah 10 kurang 9 sama dengan cm. Ataukah misalkan setelah diukur tingginya 99 cm, padahal tinggi sebenarnya 100 cm, maka galat 100 dikurang 99 sama dengan cm. Nah, kalau kita lihat kasus yang pertama di atas dengan kasus yang kedua, galatnya sama-sama 1 cm. Tapi kalau kita ukur mana lebih besar, yang mana lebih besar galatnya, maka kita akan mendapati perhitungan pertama 1 dibagi 10, 1 cm dibagi 10 sama dengan 0,1. Nah, jadi galatnya 0,1% di atas yang kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua 1 dibagi 100, galatnya sama dengan 0,01. Nah, jadi kita bisa lihat persentase galat mana yang lebih besar. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan galat. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Nah, apa-apa yang bisa menyebabkan galat dalam komputasi numerik? Yang pertama adalah model matematika untuk suatu fenomena alam. Yang kedua, galat bawaan dari data masukan. Nah, jadi pada saat data dimasukkan memang sudah galat. Ya, jadi tentu hasilnya pasti akan memiliki galat juga. Nah, berikutnya penyebab galat yang ketiga adalah metode penyelesaian. Dan berikut yang terakhir adalah adanya pembulatan di dalam operasi aritmetika atau operasi pada bilangan terkait. Nah, inilah penyebab galat yang terjadi pada komputasi numerik. Oke, kita lanjut. Nah, pengelompokan galat, kita akan lihat beberapa pengelompokan galat, yaitu galat bawaan. Nah, galat bawaan ini disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau galat pada saat memasukkan data awal dan sejenisnya. Nah, jadi itu dimaksud dengan galat bawaan. Oke, selanjutnya galat pemotongan. Galat pemotongan ini berkaitan dengan metode numerik yang dipakai seperti penghentian proses tak berhingga. Nah, jadi ada perhitungan-perhitungan di dalam matematis yang membawa kita kepada perhitungan tak terhingga. Nah, diteruskan pun tetap akan berulang sampai tak terhingga. Oke, nah selanjutnya galat pembulatan. Galat pembulatan ini berkaitan dengan penggunaan sejumlah terbatas angka signifikan. Oke. Nah, jadi angka signifikan ini maksudnya adalah
angka yang berulang. Ya. Angka yang berulang yang untuk menghentikannya kita harus melakukan pembulatan. Nah, ini juga bisa terjadi galat, namanya galat pembulatan. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk kepada penyajian bilangan. Nah, penyajian bilangan ini sudah banyak kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, heksadesimal, oktal. Nah, bahkan pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengkonversi bilangan-bilangan tersebut dari biner ke desimal, desimal ke biner, heksa ke desimal, dan sebagainya. Nah, pada penyajian bilangan ini kita akan sedikit kembali melihat, namun kita pun akan mengkolaborasikan dengan menggunakan penyelesaian lewat aplikasi komputer, yaitu MATLAB. Nah, kita lihat. Nah, untuk sistem biner, jadi perhitungan manualnya kita sudah lakukan, kita juga sudah lihat, adik-adik semua sudah tahu, tutorialnya pun banyak di Google ya, jadi kita bisa melihat bagaimana sistem biner itu mengkonversi nilai biner ke desimal dan sebagainya. Nah, misalkan kita ingin mengkonversi 105 desimal ke dalam biner. Nah, jadi 105 dibagi 2 sama dengan 52. Kemudian sisa baginya adalah 1. Nah, hasil dari pembagian di atas diturunkan ke bawah, 52 dibagi 2 sama dengan 26, sisa bagi adalah 0. Nah, kita turunkan lagi, 26 dibagi 2 sama dengan 13, sisa baginya 0. Turunkan lagi, 13 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sisa baginya adalah 1. Nah, kemudian kita turunkan lagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa bagi adalah 0. Oke, dan seterusnya kita turunkan lagi, 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa bagi adalah 1. Oke, yang terakhir kita turunkan 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa baginya adalah 1. Maka didapatilah bahwa biner dari 105 adalah 1101001. Nah, kita ambil yang sebelah kanan. Nah, tapi kalau dalam MATLAB itu sederhana saja ya. Nah, jadi adik-adik bisa menjalankan MATLAB-nya dan mencoba script ini, DEC to bin, decimal to biner. Nah, oke, saya akan mencoba menggunakan MATLAB. Oh ya, di sini saya menggunakan MATLAB 2016. Nah, kemarin kita bahas itu, yang MATLAB terbaru agak berat, jadi kita pakai yang sederhana saja. Nah, di sini kita bisa langsung mengetikkan di command window DEC to bin untuk nilai 105. Enter. Nah, hasilnya kita dapatkan 1101001. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini sama hasilnya yang didapatkan. Satu-satu kita ambil yang di kanan ini, 1101001 sama dengan yang kita dapatkan di MATLAB 1101001. Nah, baik, kita lanjut. Demikian juga apabila kita ingin mengkonversi dari biner ke desimal, kita cukup menggunakan bin to DEC atau binary to
desimal. Nah, untuk heksa kita menggunakan hex to dec. Ya, jadi desimal. Heksadesimal to heksadesimal kemudian diberikan tanda kutip. Nah, sebentar kalian bisa coba kembali menggunakan MATLAB di laptop masing-masing. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pecahan biner. Nah, kita sudah mahir mengkonversi biner untuk bilangan biasa ya. Kita akan mencoba untuk bilangan pecahan pada biner. Nah, bagaimana mengkonversi bilangan pecahan di biner? Misalkan 10,625 desimal kita akan masukkan ke dalam biner. Jadi 10,625 nilai binernya berapa? Nah, caranya sederhana. Caranya adalah kita selesaikan dulu angka sebelum koma dan angka di belakang koma. Nah, jadi 10 bagi 2 seperti ini ya. Sisa 5, 10 bagi 2 5, sisa 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2, 1 sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, oke. Kemudian nanti kita akan turunkan hasil ini ke sini. Nah, kemudian kita menghitung angka setelah koma. Di sini koma ini 625. Jadi di sini kita akan menghitung 625. Oke. Nah, karena 10 kita sudah hitung di atas, maka kita berikan 0,625 di sini akan kita hitung. Nah, 0,625 dibagi 2 hasilnya 1,25. Nah, kita ambil 1 dan kita bawa ke sini. Setelah itu kita turunkan 25 ke bawah. 25 dikali 2 sama dengan 0,50. 0-nya kita naikkan ke atas. Nah, sisanya sini 0,50 dikali 2 sama dengan 1. Nah, maka didapatilah bahwa nilai biner dari 10,625 sama dengan 1010,101. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya bagaimana kita memasukkan pecahan biner ke dalam pecahan desimal menggunakan MATLAB. Nah, ini rumusnya. Kita pisahkan dulu angka sebelum koma dan angka setelah koma, lalu kita hitung. Nah, kalian bisa mencoba menggunakan MATLAB dengan rumus yang ada di depan kita. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Tugas ini dikumpul pada saat kita pertemuan tatap muka. Yang pertama, konversikan bilangan biner ke dalam desimal, dan selanjutnya konversikan pecahan biner ke dalam pecahan desimal. Nah, baik, terima kasih. Ini untuk pertemuan kita sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpul pada saat tatap muka nanti. Jika ada pertanyaan, kita bisa komunikasi lewat WhatsApp group.